Selamat sore Sobat 7 dimanapun kalian berada. Kembali lagi sore ini tentunya bareng Egy Mahabi ya. Semoga Sobat 7 semua sehat selalu. Nah sore ini kita akan kepoin ya narasumber perempuan ya yang luar biasa dan cantik. Kalau Sobat 7 sering nonton MotoGP, Sobat 7 pasti tahu. Apalagi udah nonton klipnya tadi. Siapakah dia? Langsung saja ya, sepertinya kita undang nih Sobat 7. Tes, halo, Teh Lucy. Selamat sore Egy. Nah, Hai. boleh melambai-lambai dulu Teh ke Sobat 7. Hai Sobat 7. Hai Sobat 7, nah ini dia Sobat 7 Teh Lucy Wiryono ya. Siapa yang tak kenal Teh Lucy ya. Apalagi Sobat 7 yang sering nonton MotoGP ya. Sobat 7, Teh Lucy ini adalah host MotoGP. Teteh apa kabar Teh? Alhamdulillah sehat, baik kondisinya. Mudah-mudahan Egy juga teman-teman Sobat 7 semuanya juga sehat-sehat dan semuanya siap untuk beraktivitas lagi. Udah rame loh jalanan Egy. Betul ya, tahun baru ini udah lancar semua Teh. Teteh kalau boleh tahu minggu-minggu ini kira-kira sibuk apa sih Teh Lucy nih? Kenapa tuh apanya? Lagi sibuk apa gitu Teh Lucy selain nge-host? Sekarang ini lagi sibuk apa? Nah Iya. kalau MotoGP kan sebetulnya sekarang lagi off season, jadi belum mulai lagi. Justru baru akan ada pre-season test mulai bulan Februari nanti, dan salah satunya di Mandalika juga. Oke. Jadi nanti baru mulai sibuk di bulan Maret pas MotoGP udah mulai start. Tapi kalau sekarang ngurusin warung aja lah, pokoknya urusan restoran, pokoknya sekarang yang ngurusin anak-anak yang sudah sekali PTM. Oke, jadi kalau urusan mah banyak aja Teh ya, tapi kalau MotoGP memang ada musim-musimnya ya. Betul, baru mulai nanti kick off di bulan Maret 2022. Gitu, Egy. Oke, Sobat 7 ya, jangan lupa nanti. Teh, ini ya mewakili kekepoan netizen nih ya, karena kita hari ini akan kepo-kepoin Teteh. Kok bisa sih Teh tertarik ya? Awalnya gimana sih Teh tertarik perempuan gitu ya, tertarik ke MotoGP? Boleh ceritain nggak Teh? Iya ya, aneh banget loh emang. Jadi yang lucu tuh biasanya kalau yang kenal aku biasanya adalah pasti bapak-bapak, laki-laki kebanyakan gitu kan. Terus buat mereka itu memang sebuah hal yang tidak biasa ada seorang perempuan yang suka sama MotoGP. Dan jadi host, aku tuh sekarang udah masuk ke tahun ke-11 jadi host MotoGP di Trans 7 gitu. Dan kenapa suka? Ternyata awalnya tuh memang sebenarnya nggak sengaja Egy dan Sobat 7. Awalnya aku bawain acara Superbike dulu di Trans 7 juga. Kemudian akhirnya aku ditawarin untuk siaran MotoGP, tapi aku bilang aku nggak ngerti apa-apa tentang MotoGP. Nah waktu itu produser aku bilang, coba cari tahu deh gitu tentang MotoGP itu apa. Akhirnya karena dia sengaja tidak memberikan banyak informasi tentang MotoGP dan aku harus mencari tahu sendiri. Nah disitulah akhirnya mulai jatuh cinta sama MotoGP, karena MotoGP itu ternyata banyak banget yang diulik, bukan hanya sekedar motor yang A lebih kencang daripada motor yang B, rider yang ini lebih hebat dari yang ini, tapi ternyata banyak banget hal yang sangat menarik. Dan semakin lama, karena semakin tahun tuh biasanya regulasi MotoGP juga berubah-berubah Egy. Dan di situ juga semakin seru justru kita nontonnya. Jadi aku makin nggak bisa lepas dong, karena makin tahun makin seru. Rider yang muda-muda juga bermunculan. Jadi sangat amat menarik untuk diikuti terus gitu. Jadi aku kalau lagi siaran MotoGP nggak berasa kerja, tapi justru berasa bener-bener lagi bersenang-senang, tapi tiba-tiba dibayar. Gitu. Oke, jadi awalnya begitu jadi host serasa dijebak tapi lama-lama cinta gitu ya Teh ya? Aduh banget, karena awalnya tuh bener-bener gak sengaja gitu. Sampai akhirnya bener-bener aku gak usah disuruh nyari materi, gak usah disuruh nyari informasi tentang MotoGP, aku udah pasti cari sendiri gitu.
Wah, luar biasa nih Sobat 7 ya. Mungkin bisa belajar dari Teh Lucy tentunya ya. Dan seperti yang Teh Lucy bilang tadi, udah lebih dari 1 dekade ya Teh ya, nge-host MotoGP ya. Wah, luar biasa banget. Kalau boleh kepo lagi nih Teh, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, karena udah 10 tahun. Menurut Teh Ya, Lucy, perkembangan dunia MotoGP dunia terutama gitu ya, dari tahun ke tahun tuh gimana sih Teh? Semakin seru kah? perkembangannya makin seru sih karena aku tuh ngikutin banget dari zaman dulu, salah satunya deh misalnya dulu setiap tim itu ban untuk motornya aja mereka bisa pilih sendiri-sendiri, sampai kemudian mereka harus pakai ban dengan satu merek yang sama. Nah itu jadi akan beda lagi karena setiap motor itu kan punya settingan yang berbeda, punya daya jual yang beda gitu. Misalnya motor yang A itu memang menang di powernya, motor yang B dia lebih menang di sasisnya dan lain sebagainya. Jadi kalau sama-sama punya ban yang satu merek aja itu gimana coba? Pasti kan mereka Wow. semua kebingungan dong cara nguliknya gimana. Nah jadi banyak banget regulasi yang setiap tahun kadang-kadang berganti, dan yang paling seru nih sekarang apalagi mungkin Egy dan juga Sobat 7 tahu kan bahwa MotoGP itu identik dengan Valentino Rossi, dan Valentino Rossi sekarang udah pensiun. Waktu itu aku juga mikirnya ya nggak seru lagi dong udah nggak ada Valentino Rossi, tapi ternyata rider-rider muda ini justru bikin aku nih yang udah lama banget ikutin MotoGP malah semakin tertarik untuk makin mengulik lagi tentang rider-rider muda. Jadi setiap tahun itu perkembangannya luar biasa karena semakin kompetitif, semakin seru, dan banyak talent-talent baru gitu. Oke, wow. Jadi semakin tahun selalu ada perkembangan karena banyak Betul, elemen-elemen yang dikulik juga ya Teh ya, dari motor, dari betul. talentnya gitu. Kalau aku taunya Rossi lagi, Marquez gitu ya. Paling itu aja. Kalau kalau Teh Lucy ini sekarang ini kan tadi banyak talent-talent muda, favoritnya siapa Teh? Sekarang ini. Kalau kalau sekarang tuh aku suka banget sama Pecco Bagnaia. Jadi Pecco Bagnaia itu salah satu rider yang kemarin tuh hampir banget jadi juara dunia, tapi dia kalah sama Fabio Quartararo yang akhirnya menjadi juara dunia. Tapi menurut aku tahun 2022 ini Pecco Bagnaia mendapatkan banyak dukungan termasuk dari aku karena apa ya? Menurut aku dia adalah tipe rider yang sangat bisa menjaga emosi, sangat bisa tenang di dalam setiap keadaan. Nah itu yang bikin aku suka banget sama Pecco Bagnaia. Kalau Fabio Quartararo, nah ini kayaknya fenomena baru di apa ya di dunia MotoGP karena dia tuh seru banget ya kan, masih muda banget ya gitu, umurnya masih 20-an sekian gitu. Jadi seru lah gitu dia kalau setiap kali mau race dengerin musik, terus udah gitu dia joget-joget gitu, terus gayanya tuh juga yang anak muda banget lah, beda banget gitu sama era-era Dani Pedrosa, era Valentino Rossi gitu. Tapi kalau jagoan aku sekarang Pecco Bagnaia. Dulu sih Pecco. Valentino Rossi, tapi sekarang tetap orang Italia juga, cuman lebih muda. Pecco Iya. gitu. Mengikuti perkembangan zaman ya Teh ya. Tuh ya Sobat 7, coba komen ya siapa riders favorit kalian. Nah, Teh, kepo lagi nih Teh, makin kepo Teh. Kalau Teteh biasanya kan nge-host nggak cuma di studio gitu ya. Pernah nggak sih Ya, Teh di sirkuit-sirkuit mana gitu yang Teteh udah pernah liputan datengin? wah itu ya Egy, Sobat 7 yang paling tidak terlupakan itu adalah waktu aku liputan langsung di Phillip Island tahun 2015. Wow. Itu gila bagus banget, seru banget Hmm. karena aku tuh merasakan jadi seorang jurnalis tuh gimana sih gitu. Ternyata Egy jadi jurnalis itu amat sangat tidak mudah. Terus Wow. udah gitu kata siapa jadi jurnalis enak jalan-jalan, karena ternyata selama liputan itu aja kita tuh benar-benar berada di sirkuit. Kegiatan tuh sebetulnya baru dimulai hari Jumat, jadi free practice segala macam itu Jumat Sabtu gitu kan biasanya. Hari Kamis itu kita udah berada di Phillip Island. Nah Phillip Island itu kalau Sobat 7 juga tahu itu sekitar 3-4 jam dari Melbourne. Jadi untuk datang ke sirkuit aku harus naik mobil dulu 3-4 jam. Itu jalan terus loh ya, nggak pakai berhenti-berhenti, jadi jauh banget. Terus itu juga selesai juga sore, terus udah gitu harus balik lagi ke kota yang paling dekat yaitu Melbourne karena kita nginepnya di situ. Nah sepanjang kita liputan itu ya tentunya banyak hal-hal yang seru ya, tapi
enaknya memang gitu, setiap kali kita liputan, lagi jalan-jalan nyari berita gitu, ketemu rider siapa tuh udah biasa aja papasan sama Valentino Rossi lah, sama Wow. Dovizioso lah gitu. Jadi biasa aja, terus bisa ngobrol deket sama mereka. Dan itu bener-bener jadi pengalaman yang tidak terlupakan, gimana rasanya aku bisa berada dekat dengan rider-rider MotoGP, bisa ngobrol langsung sama mereka, dan bisa wawancara langsung gitu. Cuman memang karena bertugas sebagai jurnalis, stok foto aku tuh nggak banyak loh justru sama mereka, karena malu gitu ya, kayak lagi gimana Bertugas. sih lagi kerja tapi aku boleh minta selfie, nggak malu jadinya, udah bawa nama Trans7 gitu kan, nanti ini reporternya Trans7 kok malu-maluin, ke profesional. Jadi akhirnya ya udah, pokoknya ada rekamannya aku pernah liputan Iya, gitu. yang penting ada rekamannya ya Teh, ada bukti pernah di Ada. sana. Oke, jadi pasti ada suka dukanya ya Teh ya kalau ngeliput. Nah, tapi kalau tadi kan ada sirkuit yang nggak terlupakan. Kalau berdasar pertandingannya, Teteh inget nggak yang paling memorable tuh yang mana dan kenapa? Pertandingan di mana? Kalau nggak salah aku tuh paling suka Catalunya 2009 kalau nggak salah. Wow. Iya, kalau nggak salah tahunnya ya gitu. Jadi Catalunya 2009 itu adalah salah satu battle MotoGP yang paling fenomenal menurut aku antara Valentino Rossi sama Jorge Lorenzo. Nah ini tuh Lorenzo baru awal naik banget lah karirnya, karena dia satu tim sebetulnya sama Rossi, tapi dia merupakan ancaman besar buat Valentino Rossi waktu itu. Jadi mereka tuh sengit banget satu tim, tapi mereka tuh panas-panasan terus gitu, Gi. Jadi saling bersaing. Wah, pokoknya tuh konon malah ada cerita waktu di pedok itu ada temboknya. Jadi Valentino Wow. Rossi tidak mau settingan motornya dilihat sama Jorge Lorenzo, katanya. Sampai kayak Katanya. gitu. Jadi satu tim padahal gitu kan, cuman Wow. bikin tembok aja biar nggak boleh nyontek gitu. Nah, jadi 2009 itu di Catalunya itu terjadi pertempuran yang sangat sengit antara mereka berdua, dan itu benar-benar terjadi di corner terakhir. Kalau nggak salah cuma 2 atau 3 corner terakhir, dan itu Rossi akhirnya yang menang. Dan itu gila, itu kalau lihat fight-nya itu benar-benar tahan nafas banget sih gitu. Jadi seru sih, itu yang paling tidak aku lupakan. Dan Catalunya tuh salah satu sirkuit yang impian aku banget aku bisa nonton di sana langsung, karena salah satu sirkuit yang bagus banget dan Wow. layoutnya sangat menantang buat rider MotoGP. Teh, ini kan kita tahu ya, fans MotoGP kan di Indonesia tuh banyak banget gitu. Apalagi kalau Iya. kata Google Trend nih Teh, itu fansnya terbesar kalau Indonesia. Menurut Teteh itu gimana tuh Teh? Ih, makanya ya, MotoGP tuh pengen banget diadakan di Indonesia, karena memang benar fansnya MotoGP di Indonesia itu banyak banget gitu. Bahkan ya kalau aku dulu sebelum pandemi sering banget ke Bali kan. Aku tuh inget banget setiap kali aku landing, baru nyampe di airport nih di Ngurah Rai, pasti ya nih kayak yang bawa koper, terus ada yang mau nyawa-nyawain mobil segala macam, itu mereka udah ngeliat aku pasti bukan langsung bilang Mbak Lucy, tapi langsung Mbak Lucy gimana MotoGP, langsung gitu nanyain, kayak langsung ngobrol. Oh aku lagi bawa koper, lagi ribet banget. Jadi kayak semua orang tuh kalau lihat aku aja ngomong gini MotoGP, MotoGP. setiap orang yang baru pertama kali kenal. Jadi kebayang memang animonya masyarakat Indonesia sama MotoGP itu luar biasa banget sih. Jadi aduh, memang udah layak dan sepantasnya MotoGP segera ada di Indonesia ya kan. Betul banget ya Teh, karena udah fansnya besar, harusnya potensial Betul. banget nih. Tapi kalau menurut Teh Lucy sendiri, tadi kan fans, kalau rider kita gitu, sebenarnya gimana sih Teh potensinya? Terus ada nggak sih yang rider nasional yang udah nongol nih kira-kira menurut Teh Lucy? Kemarin kan sebetulnya Dimas Pratama udah sempat ikutan Chef Moto2 juga, terus kemarin juga udah sempat dapat wildcard di Moto2 juga gitu ya. Cuman memang ternyata persaingan di dunia MotoGP itu luar biasa banget. Jadi kan kalau MotoGP itu ada kelas Moto3, ada Moto2, kemudian MotoGP. Bahkan untuk kelas Moto3 aja kita tuh susah banget gitu rider-rider untuk bisa tembus menjadi top 10 lah di sana gitu sampai akhir musim. Moto2 apalagi, MotoGP belum punya sama sekali ya kan. Jadi memang persaingannya besar sekali. Nah, potensi itu memang selalu ada sebetulnya Gi, tapi memang yang selalu jadi masalah dan selalu jadi isu adalah masalah pembibitan dan waktunya, karena biasanya dari pihak sponsor itu pengennya cepat hasilnya, padahal kalau kita pengen dapat hasil yang luar biasa tuh prosesnya panjang banget. Aku kasih contoh, ada satu rider
Malaysia misalnya namanya Hafiz Syahrin. Dia tuh bagus banget gitu. Tapi dia untuk nembus ke top 10 aja susah banget ya di Moto2. Kemudian dia tuh juga, tapi lama banget dia didukung sama pemerintah Malaysia tuh lama banget, dan emang belum juara-juara juga gitu, belum jadi juara dunia karena memang persaingannya sebegitu ketatnya. Jadi rider Indonesia potensi masih ada, cuman tinggal dukungannya dan kesabaran karena memang perlu waktu yang panjang sih untuk bisa mencapai ke puncak klasemen tuh panjang banget tuh. Betul Teh. Jadi potensinya bagus banget, cuma tinggal dukungan dan prosesnya tadi ya Teh, karena nggak ada yang instan ya Teh ya. Betul. Oke. Teteh, ini kita ngomongin komunitas, ini kita udah ada ya menghadirkan komunitas-komunitas yang bertanya langsung nih. Mau bertanya langsung ke Teh Lucy nih, coba. Boleh. Siapa nih? Yuk kita panggil, coba. Halo Pak Lucy Wiryono, saya Chandra, Wakil Presiden Fans Club Valentino Rossi Indonesia. Saya mau tanya, seperti yang kita tahu, di MotoGP 2022 adalah MotoGP tanpa Valentino Rossi. Dan Rossi hanya meninggalkan muridnya, ada Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, dan Luca Marini. Dari keempat itu, siapa yang paling jadi kandidat juara dunia MotoGP di 2022? Kemudian pertanyaan kedua, kenapa sih Mbak Lucy mau jadi member FCPRI? Ciao, terima kasih. Oke, terima kasih. Waduh, pertanyaannya prediksi Teh. Aku jadi bingung di pertanyaannya jawabnya. Kalau misalnya buat aku, nah tergantung nih siapa yang kandidat paling kuat untuk jadi juara dunia di 2022. Kalau aku sih Pecco Bagnaia. Kenapa? Karena tergantung sih ya. Soalnya kan ini tim presentationnya belum ada. Jadi tergantung dari bagaimana persiapan dari tiap-tiap pabrikan sendiri gitu. Karena biasanya kalau udah tim presentation keluar semua, udah ketahuan tuh apa sih yang akan menjadi fokus sama si masing-masing pabrikan. Karena misalnya pabrikan tertentu, mau nambahin powernya atau gimana gitu ya, speednya, atau mungkin sasisnya akan diganti atau sebagainya. Nah itu kita masih tunggu sampai nanti tim presentation. Tapi kalau buat aku, kayaknya sih kandidat terbesar dan terkuat adalah Pecco Bagnaia tetap. Kenapa? Karena ya itu tadi yang aku bilang, dia tuh bisa memanage emosi dengan sangat baik, bisa sabar lah gitu. Itu tantangan besar buat Fabio Quartararo yang kayaknya akan menjadi pesaing terbesarnya di musim ini. Tapi juga jangan lupakan Marc Marquez, karena Marc Marquez dia udah kembali latihan dan udah naik lagi motornya. Bukan sekedar motor latihan, tapi motor yang buat berkompetisi di tahun ini. Jadi kayaknya dia penglihatannya sudah mulai kembali. Tadinya tuh si Marquez ini sempat diisukan dia kayaknya nggak akan bisa berlaga di tahun ini karena dia tuh punya double vision. Jadi pandangannya tuh berbayang gara-gara akibat kecelakaan beberapa tahun yang lalu gitu. Dan kalau pandangannya berbayang, rider tuh nggak boleh naik motor kan pastinya. Nah tapi udah dikonfirmasi sepertinya dia akan udah baik-baik aja, terapinya juga udah berjalan dengan baik. Nah, kenapa aku mau jadi member FCVRI? Gila ya, jadi ya FCVRI itu adalah salah satu komunitas MotoGP yang terbesar dan terkompak menurut aku di Indonesia. Aku secara pribadi sangat terkesan dengan bagaimana mereka mengorganize semua membernya, rapih banget, terus bikin merchandise itu juga keren-keren banget. Egi, aku tuh sering banget dikirimin. Terus bukan cuma itu, bukan cuma hura-hura, kumpul-kumpul, bikin merchandise segala macam, nonton bareng, tapi mereka juga sering banget mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi waktu itu ada beberapa kali bencana alam yang terjadi di Indonesia, mereka mengumpulkan sejumlah dana dan menyumbangkan dana tersebut ke teman-teman dan saudara yang membutuhkan. Jadi menurut aku ini hebat banget, dan bahkan FCVRI ini setelah Valentino Rossi juga udah pensiun, mereka juga tetap mempertahankan komunitasnya gitu. Jadi luar biasa sih buat teman-teman FCVRI. Wow, ini keren banget nih ya. Ini anak-anak Jurno mesti ngikutin langkahnya Teh Lucy, bukan sekedar host nih ya. Masuk member komunitas ya. Di luar kepala semua talent-talentnya dianalisa. Luar biasa Teh Lucy, keren. Satu lagi Teh. Satu lagi Teh, ada dari komunitas yang lain. Boleh kita panggil lagi? Boleh. Halo Teh Lucy, perkenalkan saya Mutasor Abi dari Yamaha Riders Federation Indonesia. Saya mau menanyakan, untuk juara MotoGP 2022 menurut Teh Lucy siapa yang akan menjadi juara?
Quartararo kah atau siapa? Terima kasih. Oke, ya itu tadi pertanyaannya Sama kurang lebih aja sama ya. ya antara Pecco Bagnaia atau Fabio Quartararo. Tapi sebenarnya gini, kalau aku kenapa dukung Pecco Bagnaia sebetulnya karena kesian aja kemarin dia runner up kalah sama Fabio Quartararo. Jadi tapi sebetulnya gitu, balik lagi tergantung. Kalau misalnya Fabio Quartararo nih seorang rider yang menurut aku juga sulit ditebak dan dia itu tentunya belajar banyak dari kesalahan-kesalahan dia di musim ini. Dan dia kan memang udah jadi juara dunia nih sebetulnya. Tapi kalau satu hal yang aku perhatikan yang masih harus dibenerin dari Fabio Quartararo adalah kemampuan dia untuk memanage emosi. Nah itu dia tuh, dia sering banget dikerjain sama Fabio Quartararo sama Pecco Bagnaia juga. Kan Pecco ini punya kemampuan untuk lebih mengatur emosinya dibandingkan Fabio Quartararo. Kalau tahun ini Fabio bisa lebih sabar dan lebih bermain taktis dan bisa main games gitu, dia sih bisa jadi juara dunia lagi sih. Karena aku makanya nungguin banget nih tim presentationnya Yamaha kayak apa. Apakah mungkin requestnya Fabio Quartararo yang minta top speed dari Yamaha akan dikabulkan apa enggak? Kalau sampai iya, kayaknya Pecco Bagnaia akan kesulitan untuk jadi juara dunia tahun ini. Jadi yang nggak tahu nih, kita lihat aja ya di presentationnya Yamaha gimana, apakah top speednya dikabulkan atau enggak request dari Fabio Quartararo. Kalau iya, mudah-mudahan Fabio yang menang. Lucy, tadi kita udah ngomongin tentang MotoGP dunia. Kita beralih geser ke Indonesia. Kita tahu ya Sobat 7 ya, kita sudah punya Mandalika. Nah aku mau tanya dulu nih Teh Lucy, gimana perasaannya Teh Lucy sebagai orang yang berkecimpung gitu ya, selama 1 dekade lebih gitu. Akhirnya Indonesia punya Mandalika. Seneng banget, jadi ya alhamdulillah Eki dan Sobat 7 waktu itu pas press conference launching Mandalika tuh kebetulan aku jadi MC-nya juga. Jadi aku seneng banget bisa menjadi bagian yang sangat penting dari acara itu. Jadi pas aku punya kesempatan untuk ketemu dengan orang-orang yang memang bertanggung jawab untuk membuat Mandalika, aku benar-benar langsung tanya gitu kan, hari itu, aduh ini beneran nggak sih Pak, ini beneran, ini kapan, terus kita dapat seri keberapa, segala macam. Dan tentunya aku tuh sangat amat menunggu MotoGP bisa digelar di Indonesia. Kenapa? Karena Egi, kebayang nggak sih, jadi kemarin tuh ya selama bertahun-tahun, kalau misalnya MotoGP mampir ke Malaysia di Sepang, itu yang paling banyak nonton tuh kayaknya orang Indonesia deh, kayaknya ya. Soalnya teman-teman aku aja banyak banget yang terbang ke sana hanya untuk nonton MotoGP. Jadi kebayang kan, itu orang Indonesia banyak banget yang terbang ke sana. Sementara kalau dibikin di sini, kebayang nggak sih ramainya akan seperti apa? Jadi dengan banyaknya fans MotoGP di sini, memang sudah seharusnya Mandalika akhirnya ada dan bisa menggelar event sekelas MotoGP. Wow, luar biasa sekali ya. Akhirnya yang dinanti-nanti ya. Dan bener nggak sih, aku mau confirm juga nih ke Teh Lucy, kalau Sobat 7 nanti bisa lihat live report Teh Lucy di Mandalika, apakah betul? Bisa dong, benar. Aku udah siap-siap. Aku sudah teman-teman dari tim kreatif dari MotoGP Trans 7 juga udah siap beliin aku tiket, udah pokoknya clearing schedule, udah gak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Jadi pokoknya aku akan bisa melaporkan langsung buat Sobat 7 langsung dari Mandalika. Kita akan nonton sama-sama. Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya bisa dikendalikan gitu ya kondisi. Jadi benar-benar kondusif banget ya. Jadi lancar semua pelaksanaan MotoGP di Mandalika. Oke, kapan sih Teh, ada bocoran nggak Teh? Atau sudah publish biar Sobat 7 inget-inget lagi? Dong. Maret ya? Oh iya. Maret. Bener. Jadi nanti Februari, kalau sesuai dengan schedule yang ada di MotoGP.com, itu mereka akan melakukan tes pramusim dulu di Mandalika. Nanti race-nya ini kita akan digelar dan dapat di seri kedua di bulan Maret ya, minggu kedua lah kurang lebih. Mudah-mudahan pokoknya kondisinya baik semua, jadi jadwalnya nggak akan berubah-berubah. Jadi ini kehormatan banget kan, jadi setelah di Qatar pembuka pertama gitu ya, seri 2022, seri keduanya langsung terbang ke Indonesia gitu, di Mandalika. Semoga musim bersahabat ya Teh ya, kita udah masuk summer lah. Teteh. Amin. Amin. Tadi kan udah senang banget sebenarnya kelihatan, tapi kayaknya tetap kepo nih Sobat 7. Pertama kali pas dapat kabar live report di Mandalika, gimana Teh perasaannya? Ini sebenarnya jangan tanyain lagi. Seneng banget. Seneng banget ya. Karena sebetulnya kalau kan banyak orang bilang gitu ya,
kalau nonton MotoGP tuh enakan di rumah, karena kalau di sirkuit tuh cepet banget udah lewat begitu aja gitu, nggak bisa ngeliat apa-apa. Iya sih memang gitu, tapi buat yang bisa nonton langsung, buat aku yang bukan hanya sekedar nonton tapi aku bisa langsung berdekatan dengan rider-rider itu tuh rasanya beda banget Egi dan Sobat 7, karena ya pengalamannya pasti beda gitu kan, dengerin suara motor MotoGP-nya langsung, begitu berisiknya, terus liatin orang-orang yang lagi sibuk banget di pedok setting motor, terus ada yang bawa-bawa ban lah, ada yang bawa apa segala macam. Itu tuh pengalaman yang benar-benar seru dan tidak akan bisa terlupakan. Jadi buat aku ini sebuah kebanggaan karena kita jadi tuan rumah dan kita bisa siaran langsung di Indonesia gitu kan. Aku menantikan banget loh Egi, aku bisa bilang menyiarkan langsung dari sirkuit Mandalika untuk MotoGP Indonesia. Aduh tuh kan rasanya bangga banget ya, aku Bangga baru ngomong banget, di sini aja udah bangga loh. Gila semangatnya Teh Lucy nih, sampai harusnya ke Sobat-Sobat 7 ya. Maret jangan lupa ya Sobat 7. Kalau kata Teh Lucy ya, nyata di depan mata. Kayak lo nonton konser BTS ya Teh ya. Iya, Beda bener. gitu. Tahu aja kamu. Iya dong, udah kepo soalnya. Teteh, ada persiapan khusus nggak Teh buat Maret nanti? Persiapannya aku sih pokoknya tentu harus menjaga kesehatan aku sendiri. Terus ya karena ini kita masih dalam situasi pandemi juga, jadi aku sangat mengurangi kegiatan yang tidak perlu tentunya, apalagi nanti menjelang aku harus berangkat ke Mandalika. Jadi kalau misalnya memang ada kegiatan yang cuma kumpul-kumpul aja, cuma buat makan-makan segala macam, sementara kan setiap kegiatan kita yang berada di luar rumah pasti mengandung resiko. Nah, jadi udah pasti tuh aku beberapa saat sebelum aku berangkat, aku biasanya akan mengurangi pergi-pergi segala macam gitu ya, supaya aku tetap sehat juga, jangan sampai terinfeksi. Terus itu aja sih sebetulnya, dan persiapan udah pasti ya, aku pasti akan mencari seluruh informasi yang aku bisa dapetin tentang Mandalika, dan tenang, pokoknya Sobat 7 aku akan melaporkan sedetail-detailnya dari Mandalika buat kalian. Tenang ya, Teh Lucy harus jaga-jaga diri untuk menyambut momen akbar ya Teh ya. Oh, betul. Itu yang paling penting adalah harus sehat dulu. Sehat dulu, oke. Aduh Teh, ngomongin MotoGP sama Teh Lucy tuh bener-bener ya excited banget. Pasti nyampe juga sama Sobat 7 di rumah. Tapi sayang banget nih Teh, waktu kita terbatas ya. Jadi aku mau ada pertanyaan pamungkas nih ke Teh Lucy. Coba deh Teh ke Sobat 7, kenapa sih Teh Sobat 7 tuh harus banget nonton dan ngikutin MotoGP season nih 2022 ini? MotoGP season 2022 ini yang pasti nggak boleh dilewatkan. Kalau misalnya kalian berpikir bahwa Sobat 7 ini pikiran, MotoGP apa yang seru, aku udah nggak tahu ridernya siapa aja. Karena ya justru sekarang ini adalah saat yang paling tepat buat kalian, kalau yang tadinya nggak nonton MotoGP, untuk kenalan sama MotoGP. Kenapa? Karena kalau yang buat cowok-cowok ya, ini pokoknya MotoGP itu banyak rider-rider yang keren-keren banget dan seru banget buat diikutin. Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Marc Marquez masih akan kembali lagi. Kalau buat yang cewek-cewek, itu kalau ngeliatin rider-rider yang sekarang baru-baru nih, ganteng-ganteng, itu pokoknya kalian nggak ngerti motor, nggak apa-apa, nggak masalah, nikmatin aja mukanya. Nanti mulai dari situ, mulai tuh kenalan sama apa sih yang namanya fairing, apa sih yang namanya sasis, apa sih yang namanya ban, kenapa bentuknya bisa kayak gini, ban slick itu apa, segala macam. Nanti lama-lama kalian juga akan ngerti juga. Dan tentunya menurut aku, tayangan MotoGP di Trans 7 ini salah satu hal yang ditunggu banget sama banyak orang setiap weekend. Ini tuh kayak semacam imun booster gitu ceritanya, karena memang benar-benar selalu seru di setiap seasonnya, dan harus ditunggu apakah tahun ini Fabio Quartararo bisa mengulangi kejayaannya menjadi juara dunia di atas Yamaha. Nah, itu gitu yang aku tungguin. Wow. Karena mempertahankan gelar juara dunia susah loh, Gi, ya kan? Bener banget Teh. Itu ya Sobat 7 ya, jadi wajib banget nonton MotoGP season 2022 ini, karena akan ada banyak banget hal yang membuat teman-teman Sobat 7 jatuh cinta gitu ya Teh ya. Baik dari sosok talentnya maupun pertarungannya. Thank you Teh Lucy sore Terima ini. kasih banyak Egi. Kesempatan ngobrol-ngobrol yang terima kasih. seru banget pokoknya. Sehat-sehat terus Teh sampai nanti ya, terutama jangan lupa buat Maret 2022. Teteh, terima kasih banyak. Sampai jumpa Teteh. Selamat sore semuanya. Selamat sore.
Nah itu dia Sobat 7 livecast kita pada sore hari ini, gimana seru banget kan kita kepo-kepoin Teh Lucy Wiryono tadi ya. Jangan lupa nonton terus ya Sobat 7 Kepo karena akan ada banyak banget narasumber yang akan kita kepo-kepoin lagi. Oke, saya Egy Nurmabi pamit undur diri. Sampai jumpa di Sobat 7 Kepo selanjutnya. See you. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.